Gimana permainan hari ini? Ya, pertama saya mau mengucap syukur Tuhan. Walaupun belum meraih hasil yang maksimal, tapi saya sudah melakukan yang terbaik dari yang saya bisa lakukan hari ini, dan memang Brentford bermain sangat baik hari ini. Dia sangat sabar, dia mencoba lebih tenang lagi dan benar-benar berusaha untuk tidak gampang mati sendiri. Dan terlihat tadi di set ketiga, di pertengahan set ketiga, dia benar-benar berusaha untuk beberapa kali rally panjang, dia nggak mau mati sendiri dan dia terus tahan. Dan ya, permainan cukup baik dari Brentford tadi. Kesulitan apa juga yang paling terlihat untuk final hari ini? Kondisi di lapangan kembali berubah lagi. Setelah kemarin juga berubah, hari ini juga cukup berubah, dan adaptasi di lapangan tadi juga cukup sedikit agak buat saya agak kagok sedikit. Tapi ya, Brentford pun juga harus merasakan hal yang sama, jadi itu bukan suatu hal yang menjadikan alasan. Tapi ya memang Brentford kembali dari yang saya bilang, dia bermain sangat-sangat baik, dari defense juga baik, serangan-serangan juga lebih sabar juga. Jadi ya saya rasa dia pantas menjadi juara di kali pertandingan ini. Ya, sudah sempat menyusul teman-teman sampai dengan 18-20. Di akhir game ketiga ada 2 kali kalau nggak salah bola tangguh gitu nyangkut gitu. Itu buru-buru atau kayak gimana? Pas putus, Oh. sebenarnya putus itu cukup, saya sendiri cukup kesel. Tadi cukup emosi juga karena itu poin yang cukup krusial. Bola sebenarnya nggak terlalu dalam, dan itu 2 kali kondisinya itu akhirnya putus, jadi akhirnya ya nyangkut. Iya. Kelihatan banget. Sayang ya sebenarnya gitu ya. Ya, yuk rekan-rekan media, silakan ada yang mau tanya. Beneran tidak ada mau nanya. Maunya foto-foto. Jo, ini untuk hasil Indonesia Master kan terbilang cukup baik ya sampai final. Ke depan ada Oleman yang juara bertahan juga. Apakah ini menjadi modal baik buat kamu atau seperti apa? Mungkin di awal tahun juga Malaysia dan India juga kurang, tapi cukup. Ya, saya rasa dari setelah pertandingan Olimpiade tahun lalu, trennya cukup positif. Tapi kembali semifinal, final, saya rasa itu masih belum cukup. Akhir tahun lalu mungkin saya ada semifinal 4 kali, final 2 kali, dan awal tahun ini pun juga sama, semifinal di India dan kali ini final lagi. Jujur, saya merasa gagal ya. Karena memang dari awal target saya pribadi, pelatih juga sebetulnya pengen juara di Indonesia Master. Dengan ada kans, dengan ada kesempatan hari ini, kembali saya belum bisa memaksimalkan kesempatan tersebut. Begitu juga dengan beberapa pertandingan final kemarin-kemarin, mengeksekusinya juga kurang baik. Ya, saya bisa bilang untuk pertandingan ini saya merasa gagal. Tapi ada sisi positif juga yang bisa saya raih untuk bekal menuju pertandingan berikutnya. Karena setelah ini mungkin All England masih ada 1 bulan lebih. Persiapannya jauh lebih banyak dibanding kemarin setelah quarter final. Jadi ya saya harap kepercayaan diri dari di lapangannya bisa timbul dan bisa menjadi satu hal yang saya bawa nanti untuk di Olimpiade. Oke. Masih ada lagi pertanyaan? Makanya Menurut saya Diana dari Golalo, saya mau nanya,
dalam 5 tahun terakhir ini kan tunggal putra Indonesia yang masuk 10 besar itu baru kamu dan Ginting ya. Nah, terdekat itu paling dekat 15, tapi sekarang udah drop lagi ke 32. Itu kan artinya gap-nya jauh sekali ya. Dan itu kemudian jadi sorotan banyak orang. Nah, kalau kamu sendiri melihat ini seperti apa sih? Jangan itu soalnya. 15 ke 32. Oh enggak, maksudnya dulu itu kan ada yang mendekati tapi masih di top 15. Oh. Nah, tahun ini itu jaraknya menjauh Lebih lagi. jauh. Jadi di 32. Sementara kan kamu posisinya 3, terus Ginting agak drop karena sempat ini kan ya. Lama enggak main. Nah, itu jaraknya itu kan jadi perhatian. Ya, saya rasa ya itu menjadi PR untuk tim di Tunggal Putra juga sih. Ya mungkin juga dengan pergantian pengurus juga, pergantian pelatih juga, mungkin ya memang masih ada adjust juga. Dan ya saya rasa mungkin harus bisa lebih banyak mempromosikan yang junior ya, seperti ya mungkin Alwi, Saul, sama Ubed harus segera lebih banyak dikasih jam terbang kalau menurut saya, karena ya maksudnya ya jangan dilihat hasilnya dulu gitu. Kita kasih jam terbangnya dulu biar dia merasain ketemu pemain-pemain yang mungkin levelnya di atas dia rasain bagaimana dia melakukan perlawanan, bagaimana dia mengevaluasi permainan, sehingga itu yang mungkin akan menimbulkan percaya diri kepada mereka gitu. Baru dari situ pelan-pelan ya kita coba lihat hasilnya gitu. Jadi jangan sekali dikirim, 2 kali dikirim langsung lihat hasil, kalah, tanggal kedua terus besoknya langsung nggak dikirim lagi, itu justru malah buat anaknya jadi nggak percaya diri gitu. Jadi ya mungkin ya catatan juga untuk tim pelatih, tim pengurusan juga, ya untuk tim junior mungkin harus bisa lebih cepat dipromosikan lah. Karena dulu pun juga kan saya seperti itu gitu. Saya ingat banget balik waktu pas nggak ada senior juga, ya mau nggak mau memang kita harus di-push untuk terus ikut bertanding gitu. Walaupun ya mungkin masih main Super Series kualifikasi, babak pertama kalah, kualifikasi, babak pertama, babak kedua, tapi pelan-pelan ketika kita sempat sekali nyentuh di quarter final, sempat ngalahin si A, si B, si C, itu ada rasa percaya diri yang timbul di diri saya pribadi gitu. Jadi itu yang saya rasa perlu ya prosesnya itu juga yang kita perlu tunggu dari anak-anak yang muda juga, terlebih lagi junior saya itu. Oke, sudah cukup? Cukup ya? Terima kasih Jo. Semoga hasilnya lebih baik lagi.